PT Waskita Karya bakal menjual 5 ruas tolnya pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban utang yang semakin besar. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono menargetkan dapat memperoleh dana segar dari penjualan tol senilai 2,98 triliun rupiah. Realisasi sampai dengan Mei 2022 belum terjadi. Kami rencanakan pada akhir bulan Juni ini untuk yang CCT yang diambil alih oleh SMI, kami akan melakukan signing untuk kesepakatannya, dan kemudian 2 ruas yang diambil oleh INA akan dilaksanakan di bulan Juli. 5 ruas tol yang akan dijual adalah tol yang dikelola PT Semesta Margaraya dengan target nilai 471 miliar rupiah. Kemudian PT Pejagan Pemalang Toll Road dengan nilai target 1,1 triliun rupiah. Tol PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol dengan target nilai 359 miliar rupiah. Tol PT Pemalang Batang Toll Road dengan target nilai 583 miliar rupiah. Dan tol yang dikelola PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan target nilai 306 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR Herman Kairon menyebut rencana penjualan 5 ruas tol tetap membuat Waskita Karya rugi. Herman Kairon meminta adanya audit menyeluruh keuangan Waskita Karya. Di dalam proses auditnya ya harus disebutkan dari awal bahwa perhitungannya dengan situasi dan kondisi keekonomisan, maka Waskita Karya tidak akan untung. Pemerintah terus membangun jalan tol untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Namun harus dipastikan keberadaan jalan tol jangan membebankan keuangan perusahaan. Tim Liputan Kompas TV. PT Waskita Karya akan menjual 5 ruas tolnya pada tahun ini. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono mengatakan langkah ini diambil untuk mengurangi beban utang yang masih ada hingga saat ini. Lalu apakah langkah ini efektif dan bagaimana tanggapan dari Kementerian BUMN? Kita akan membahasnya dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat Herman Kairon. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat? Selamat malam, sehat. Selamat malam Kang Kairon. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Arya dulu. Ini jadi langkah yang tepatkah? Langkah yang paling tepatkah dari PT Waskita Karya untuk menjual 5 ruas jalan tolnya? Nah, ini perlu saya jelasin dulu ya, posisinya Waskita Karya. Waskita Karya ini adalah kontraktor, bukan pengelola jalan tol. Oke. Nah, jadi mereka biasanya kalau mengerjakan jalan tol, tujuan dia adalah untuk menjadi kontraktornya. Karena kalau pihak lain yang buat jalan tol, maka dia harus ikut tender. Oke. Jadi dia ambil 2 kali keuntungan nih. Yang pertama, dia sebagai kontraktor, supaya dia ngerjain proyeknya langsung, bukan lagi pihak lain. Yang kedua, dia sebagai investor. Nah, keuntungan pertama ketika dia mengerjakan jalan tol tersebut, maka dia dapat proyek tersebut dengan sendirinya. Yang kedua, ketika dia investor, ketika jalan tolnya udah jadi, maka dia akan cari pembeli jalan tol untuk masuk ke dalam. Karena memang dia itu bukanlah pengelola jalan tol. Perbedaannya sama jasa marga, yang memang habit dia adalah pengelola jalan tol. Jadi dia ini memang adalah kontraktor. Jadi dia bikin jalan tol itu memang tuh dia jual. Nah, itu dia kuncinya. Nah, sekarang ini kenapa kemarin dia agak sedikit bermasalah? Karena ketika corona, itu kan jalan tol dia yang dia bangun, itu kan agak turun tuh volumenya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, karena pas corona, tidak ada pembeli, mau nggak mau, akibatnya anggaran dia, cash flow dia terganggu tuh. Harus bayar hutang dan sebagainya. Nah, dia bangun jalan tol, itu bukan dari cash dia juga. Bukan dari dana cash dia pakai dari pinjaman bank. Makanya dia harus jual. Karena memang dia bukan pengelola. Ini sama seperti developer. Developer itu bikin rumah, bukan untuk dia tempati, atau dia miliki, atau untuk dia sewakan. Tapi untuk dia jual balik. Nah, posisinya Waskita itu seperti itu posisinya. Akan berbeda dia dengan jasa marga yang memang notabene adalah
pengelola jalan tol. Memang dia wakil ini akan jual jalan tolnya. Makanya jalan tolnya itu dia beli, kadang-kadang ada yang beli itu adalah jasa marga gitu, yang beli itu. Oke. Yang memang pengelola jalan tol, ada beberapa ruas dia itu dibeli oleh pengelola jalan tol, yaitu jasa marga gitu, yang BUMN juga gitu. Oke. Gitu Mbak. Jadi kalau di Rutwas kita bilang bahwa ini untuk mengurangi beban utang yang masih ada, tapi terkait tadi memang itu kontraktor memang harus dijual. Iya, karena begitu. dia ketika bangun itu, mau nggak mau kan dia pinjam uang dari bank. Oke. Nah, untuk menutup itu ya, saya tanya ini ke Bung Herman. Pak Herman, gimana? Jadi kalau DPR lihat artinya tidak ada masalah kalau misalnya yang disampaikan Pak Arya tadi, atau sebenarnya masih ada problem yang harus ditelusuri? Ya, dulu Karya itu adalah kontraktor, ya. Kemudian karena data Waskita sekarang juga sebagai pengembang, sebagai developer, gitu. Tetapi ini yang dikhawatirkan, memang Waskita sampai saat ini bukan berstatus operator seperti jasa marga. Jasa marga, ya. Tetapi sebagai developer. Karena apa? Justru penugasan ini yang tadi saya khawatirkan, yang pada waktu rapat kerja saya khawatirkan bahwa jika saat ini beban hutangnya 79,12 triliun dan kemudian saat ini masih rugi 1,1 triliun laporan keuangannya, kemudian sebagai sumber keuangan potensialnya ada di 5 ruas jalan tol yang akan divestasi, ya, yang akan dijual, yang divestasikan, ini yang dikhawatirkan menurut saya justru akan mengurangi pendapatan Waskita Karya. Nah, kalau dengan tambahan 5 ruas tol yang ini justru menjadi ruas yang potensial, saja kita masih rugi 1,1 triliun, apalagi kalau nanti yang 5 ruas tol ini dijual. Dengan nilai yang tidak cukup untuk bisa menutupi beban hutang setiap tahunnya itu sekitar 4,8 triliun. Nah, ini yang harus diperhitungkan betul. Sehingga, nah, sebagai pengembang juga, ini cikal bakalnya kan bukan persoalan antara dia itu adalah sebagai developer ataupun kontraktor. Karena mendapatkan penugasan terhadap ruas-ruas jalan yang pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga, tetapi bisnis plan-nya tidak menguntungkan. Lintasan harian kendaraan yang menjadi prasyarat bisnis plan itu menguntungkan, justru masih dalam keadaan yang belum memungkinkan. Padahal investasi sudah dihitung melalui sistem akuntansi PSAK 72, sudah dihitung sampai kepada masa pinjaman tersebut. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya menjadi beban hutang. Nah, kalau 5 ruas jalan ini dijual, ya pendapatan Waskitanya semakin turun. Nah, kalau semakin turun bagaimana nanti untuk bisa memenuhi beban hutang yang 4,8 triliun. DPR ada kekhawatiran kalau dijual ini tidak bisa memenuhi beban utang ya, Pak Arya? Ya, di sini yang kita akan usahakan untuk mencari, artinya gini loh, dicarilah investor yang memang itu akan menguntungkan, jadi jualan dia ini untung bagi dia gitu. Yang memang bahaya adalah kalau ternyata dia jualnya di bawah harga yang dia sudah keluarkan biayanya gitu, termasuk proses-proses yang ada gitu, proses-proses berapa tahun kemudian. Jadi istilahnya yang kita usahakanlah ini adalah jual untung. Jadi kan kekhawatiran dari Kang Herman adalah ini jangan sampai jual rugi nih. Nah, gitu loh. Kalau itu kita sepakat tuh. Jadi jualnya harus jual untung, jangan jual rugi. Nah, sejauh ini kalau DPR lihat Waskita ini sudah mumpuni belum untuk jualan produknya tadi, biar jual untung? Konteksnya begini saya kira. Saya setuju kalau jual untung, tetapi pemerintah juga membuka ruang yang tentu juga bisa menambah keuntungan bagi Waskita. Tetapi kan 5 ruas tol ini yang mayoritasnya ada di Jawa dan Jakarta, ini justru yang sekarang ini menjadi tulang punggung pendapatan Waskita. Nah, kalau kemudian Waskita sangat tergantung dengan ruas tol Sumatera misalkan, yang lintas hariannya tidak mencukupi untuk memenuhi keekonomisan terhadap pendapatan Waskita, ya Waskita akan rugi. Apalagi kalau terus kemudian beban PMN, misalkan 3 triliun tahun ini kita akan berikan PMN, tetapi kemudian harus memenuhi panjang jalan
senilai 12 triliun misalkan. Ya. Berarti kan harus ada hutang kepada pihak ketiga kembali. Ya. Nah kalau yang pendapatan potensialnya jalan tol di ruas Jawa dan di Jakarta ini kemudian dijual, Ya. bagaimana mungkin bisa kemudian menutupi hutang tersebut? Justru yang disorotnya spesifik ke 5 ruas tol ini yang dianggap jadi tulang punggungnya waskita begitu ya. Pak Herman, saya tanya ke Pak Arya nih, gimana kalau spesifik 5 ruas tol tadi yang dianggap justru ini tulang punggungnya, kalau dijual jalannya jual rugi? Nah gini, kemungkinan rugi untuk jual sih enggak. Yang dikhawatirkan Kang Herman adalah nanti cash flow dia nggak dapat lagi dari sana pendapatan yang dia bagus ini gitu. Sementara yang belum laku ini akan membebani waskita, kan gitu yang dikhawatirkan oleh Kang Herman. Jadi sebenarnya kalau kita juga lagi cari Kang Herman untuk yang Sumatera, memang dia posisinya tidak begitu baik. Yang dia memang harus dicari untuk investor baru untuk nutupin yang di Sumatera tadi itu. Gitu. Oke. Itu Mbak sebenarnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya jual rugi sih nggak mungkin. Yang dikhawatirkan adalah dengan Kemampuan. pendapatan harian dia yang bisa untuk cash flow dia itu nggak akan dapat lagi gitu loh. Oke. Nah, hitung-hitungan dari Pak Arya tadi, kalau dari DPR cukup menenangkan kah? Ya, contoh misalkan, ya untuk melepas jalan ruas tol Semarang-Batang, Ya. kemudian Cinere Serpong. Saya kira kan ini kan tulang punggung pendapatannya waskita gitu ya. Ya. Nah, kalau saja dengan yang saat ini 5 ruas ini, dengan 8 ruas yang ada, kita masih kesulitan untuk bisa menambah untung karena masih rugi di laporan rugi laba tahun 2021 1,1 triliun, maka saya memprediksi justru nanti 2022 akhir kalau ini dijual, memang dalam jangka pendek mungkin bisa mengurangi beban hutang atau bisa mengurangi rugi ya, karena ada penjualan. Tapi tahun berikutnya bahwa pendapatan akan menurun dan menurut saya akan lebih besar lagi beban waskita terhadap hutang nantinya gitu. Nah, untuk keberlanjutannya ini udah dihitung Pak Arya, dan sebenarnya kalau produktivitas waskita sekarang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini seperti apa sih? Loh, sebelumnya ini parah banget kondisinya, Pak Kang Herman juga tahu ini. 90 puluhan triliun loh. Ini sekarang lagi perbaiki, udah kita restruct, habis itu mudah-mudahan kekhawatiran Kang Herman nggak terjadi lah, mudah-mudahan nih. Tapi udah hitung juga, artinya dengan hitungan proyeksi kami, ini tidak akan membuat waskita jadi makin rugi gitu, tapi justru dia akan semakin ramping dan akan semakin sehat. Karena sekarang ini, kalau dia nggak akan jual itu, maka dia akan membebani beban ini dia nih, membebani keuangan dia nih. Ya. Karena dia harus tanggung yang sekarang dia kerjain ini nih. Gitu loh, beban hutang yang sekarang dia kerjanya atau yang masih kayak di Sumatera atau di beberapa tempat yang lain yang memang belum menguntungkan, itu sekarang kalau tidak melepasnya ini akan makin beban ini. Cash flow dia akan semakin jelek. Jadi ini memang harus dia kerjain, harus dia jual posisi tol-tol yang memang harus dia jual gitu. Oke. Terakhir dari Pak Herman, apa catatan dari DPR agar efektif langkahnya waskita ini? Ya, jadi kalau memang saat ini PMN ini menjadi tulang punggung, dan kemudian pada sisi lain waskita ini adalah based on kontraktor sebetulnya. Menurut saya waskita dikembalikan saja ke kontraktor, jangan diberikan beban di pengembangan atau di developer. Kemudian kalaupun mau diberikan PMN, jangan juga diberikan penambahan ruas jalan dengan beban investasi dari korporasi. Karena biasanya penugasan itu adalah untuk jalan-jalan tol yang belum memenuhi keekonomisan. Oleh karena itu saya meminta kalaupun 3 triliun ada ini khusus 3 triliun tanpa harus waskita mengeluarkan lagi ataupun ditugaskan kembali penambahan panjang jalan atas dasar pinjaman. Karena kalau pinjam lagi, ini bukan akan mengurangi beban hutang yang sebesar 79,12 triliun atau beban setiap tahun harus membayar 4,8 triliun. Tetapi justru menurut saya ini akan bebannya meningkat kembali. Oleh karena itu, ya berikan saja PMN yang lebih besar, beri penugasan di mana sambil menyicil hutang, dan bagi ruas-ruas yang belum ekonomis silahkan itu divestasi. Bagi ruas-ruas yang memang ini potensial, biarkan itu menjadi tulang
tulang punggung pendapatan waskita karya. Oke. Ini menurut saya bisa menjadi penyelesaian persoalan keuangan waskita ke depan. Catatan-catatan ini untuk menuntaskan permasalahan keuangan waskita dan agar langkahnya tentu saja efektif. Kita wait and see efektivitas dari langkah ini. Terima kasih sekali lagi staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan juga anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat Herman Hairon. Selamat malam. Terima kasih.